semuanya. Halo, masih belum terlalu banyak yang datang, tapi nggak Yes. apa-apa. Kita juga akan saksikan semua, menyapa juga yang ada di Betul. YouTube. Halo teman-teman semuanya yang menyaksikan dari kanal digital Liputan 6, SCTV dan juga Idea Fest. Thank you so much udah join sama kita siang hari ini di sini. Saya Aziza Hanum. Saya Jati Dharma, kita ada di Point of View on Stage. Ini tahun kedua kita ya, Betul. Point of View on Stage. Betul Tahun banget. lalu kita ada juga mengundang calon kepala daerah untuk wilayah DKI Jakarta. Betul, tahun lalu kita punya Pramono Anung, kita juga punya Ridwan Kamil. Sama Kun Wardana. Betul, wakilnya Pongrekun ya. Ya. Luar biasa. Kalau tahun lalu itu para calon pemimpin, kali ini kita juga akan membawa pemimpin juga ke panggungnya Itulah. Point of View on Stage. Itulah. Yang ini udah jadi pemimpin. Udah. Udah jadi. Di daerahnya masing-masing. Jadi masing-masing. Oh. Tapi kenapa sih, cerita dulu dong Num, kenapa kita pakai temanya kali ini adalah The Viral Leaders? Karena gini, most of the time screen time orang-orang Indonesia itu di atas 3 jam, Jati. Wow, In a day. termasuk gue juga kayaknya. Iya, termasuk Jati Dharma dan saya juga Iya. kebetulan ya. Jadi rata-rata orang ini sekarang mengenal kehidupan yang ada di seluruh penjuru dunia bahkan itu dari sosial media. Termasuk kepemimpinan-kepemimpinan yang ada di daerah itu ngehnya dari sosial media. Bener banget. Bener. Jadi bener kalau banget. sekarang orang Jakarta ditanya, tahu gak sih bupatinya Gunung Kidul? Harus googling dulu. Harus googling dulu. Bener. Tapi kalau lewat di FYP TikTok, Nggak kenal juga. bener. Tapi pas lagi dicari tahu, ternyata rekam jejaknya tuh selalu terekam sama sosial Sudah media. ngular gila ya. Bener, Oke, gitu. itu bener juga sih. Tapi kita pengen tahu nih, apakah yang ditampilkan di media sosial itu sesuai aslinya? Nah, gitu. Makanya kita bawa tema itu pada hari ini gitu Betul ya. sekali. Dan spesifik yang hari ini kita hadirkan, mereka yang viral ini bukan hanya sekedar sensasi tapi juga karena aksi. Tapi pertanyaannya, seberapa otentik viralnya kepemimpinan di era algoritma ini asik banget. Bahasa lu. Era algoritma, semuanya serba algoritma pokoknya. Nah, tentunya kita akan lihat sama-sama mereka ini siapa sih, apakah di balik layar sama di depan layar sama aja. Dan kira-kira apa yang membuat masyarakat itu akhirnya menekan tombol like buat video-video yang di-share. Jadi like di dunia maya sama like di dunia nyata. Betul Itu. banget. Langsung aja kali ya kita undang ke atas Yes. panggung. Ini yang pertama, ini agak jauhan. Dari mana, Jat? Jauh di seberang pulau. Oke. Di seberang pulau. Populer di kalangan masyarakat Bangka Selatan lewat aduan TikTok pribadinya. Kita sambut bersama Bupati Bangka Selatan Riza Herdavi. Yeay. Oh, bingung, Bang. Lewat mana? Lewat mana? Sini, Lewat Bang. mana? Aduh, Lewat mana? astagfirullah. Baca. Ya Allah, Bang, hati-hati. Astagfirullah. Bang Riza, silakan duduk Bang Silakan. Riza. Kayak mau di ospek manggilnya Kak Aziza sama Kak Jati, bagaimana sih ini? Ada juga kita siap Bang Bupati, gitu dah. Gitu harusnya ya. Itu baru satu. Sorry banget, Oh. ini harusnya masuknya pakai sound horror kayaknya. Oh, karena terkenalnya emang viral itu ya? Iya makanya. Nanti kita coba cek sesuai nggak sama asli. Itu dia. Lanjut Jati. Yang kedua kita akan mengundang ini eksentrik dan juga dermawan, fokus membangun desanya. Kita sambut bersama Kepala Desa Purwasaba, Hoho Alka. Yeay. Asik banget. Coba. Enggak. Gue gak percaya sih kalau ini kepala desa ya. Ini kepala desa loh Jat. Kepala desa ya? Biasanya kalau di pusat di Jakarta pejabat-pejabatnya resmi ya bentuknya. Ini super duper gaul. Mas Oho nggak mau salaman sama kita dulu nih by the way. Gak pakai salaman dulu nih kita. Udah tadi. Weh. Oh iya, Jangan Mas Owo dong. tuh gini biasanya. Oh gini, Biasanya gini. Pantesan. Kalau di media sosial dipakai Belum nyetrum saya, tos. masih siang. luar biasa ya. Wah ini dia, tepuk tangan sekali Boleh lagi tepuk dong. tangan? Aduh. Buat para narsum kita. Ini keren-keren, mereka berdua sudah hadir di sini. Terima kasih sudah bergabung dengan Point of View on Stage. Terus kita Yeay. ngapain nih kita? Kita akan senang-senang untuk beberapa waktu ke depan, tapi sebelumnya saya boleh minta musik dulu gak sih? Kering banget nih di panggung, mohon maaf. Oke. Kering tenggorokan Iya, biasanya. biar agak sedikit bisa
Biar kayak goyang-goyang dikit gitu ya. Iya, ada ajojingnya tipis-tipis. Oke. Oke, nah kita akan memulai segmen ini. Mungkin dengan opening dulu ke audiens. Bang Riza dan juga Mas Oho, selamat datang di Point of View on Stage. Mungkin banyak yang belum kenal-kenal banget. Betul. Pasti belum kenal. Sebelum kita mendengarkan masing-masing memperkenalkan diri Hanum, Yes. kita punya VT yang udah kita siapkan tentang siapa sih mereka, bener gak sih mereka viral? Ya. Nah kita kasih kesempatan untuk VT yang pertama ke VT-nya Bang Riza dulu kayak. Kita nonton bareng-bareng yuk. Ini dia. Tepuk tangan dulu dong. Itu bukan kami yang bikin ya Bang. Emang dari sononya ya Bang, itu compile doang ya Bang. Emang settingan pabriknya udah begitu ternyata ya Bang Bupati ya. Aturan tadi pas naik panggung Harusnya gitu juga ya? sambil begini dari bawah. Bang Bupati tapi lucu banget sih. Jiwa komedi itu memang sudah dimiliki atau ketika menjadi bupati jadi terpaksa harus komedi? Saya jawab sekarang. Iya Iya dong. Mau jawab serius apa jawab bercanda? Bebasin aja. Bebas aja lah. Bebas ya. Jadi sebetulnya cita-cita saya itu jadi polantas, Mbak. Serius. Kok bisa Tapi- nyasar? Begitu kelas 6 saya ditakdirkan pakai kacamata. Oh. Jadi pupuslah harapan saya untuk jadi polantas. Oh. Nah, kata orang dulu kan orang pakai kacamata tuh pinter. Katanya. Katanya saya enggak nonton film Satria Baja Hitam tuh terlalu deket. Ya, jadi Kalau pakai nonton kacamata. Nonton TV sambil duduk, jangan dipeluk. Iya. Hilang lagi kan. Heeh. Nah, cita-cita saya berikutnya jadi pelawak. Oh, pantesan. Meleset juga. Meleset juga. Agak Akhirnya jadi belok. pejabat. Oh. Tapi menangnya saya kan jadi pejabat dulu baru jadi pelawak, Mbak. Oh gitu? Yang paham-paham aja. Ya paham-paham Oke, oke. aja. Agak-agak bahaya nanti Iya, ya. iya. Agak mau nyemplung jurang kayaknya. Tadi udah kita tontonin Bener, VT-nya uh-uh. di dunia mayanya seperti itu. Betul. Sekarang saya persilahkan untuk memperkenalkan diri kepada semua Yes. pemirsa dan juga penonton di sini. Siapakah saya? Siapakah Bang Riza? Saya duluan. Silakan. Izin, Mas. Kades favoritku tuh. Oh mantap. Saya banyak belajar sama dia. Yang titik X, titik N. Oh, Iya, boleh titik di X, situ. titik X. Oh, sini. Salah. Ya, selalu. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Wah, kalau se-Indonesia sehat kalian semua, saya yakin rumah sakit akan pada tutup hari ini di Indonesia. Kan udah pada sehat ya, Mbak. Jadi izin memperkenalkan diri, saya Riza Herdavid, kebetulan alhamdulillah dikasih amanah oleh rakyat dan Allah menjadi bupati di Kabupaten Bangka Selatan. Dan alhamdulillah saya dari wakil bupatinya 2 kali. Sudah 3 kali dikasih kepercayaan sama masyarakat Bangka Selatan. Dan insya Allah akan saya jalankan amanah ini seamanah-amanahnya. Mungkin itu aja ya Mbak. Itu aja. Nah, Mau kalau- kasih signature style dulu tadi sambil sound horek maju ke depan? Ya nanti aja bareng beliau. Karena ada suhu. Ada suhu. Ada suhu Pak Kades Soho. Oh, Oke. yang kepala miring bisa pingsan. Izin. Terima kasih. Oke, Bang terima Riza. kasih, Mbak Tepuk tangan Riza. dulu dong buat Riza Herdavid, Bupati Bangka Selatan. Terima kasih. Satu lagi dong. Oke, selanjutnya. Kalau biasanya kita kalau ketemu yang mirip-mirip seperti yang satu ini, saya pasti permisi Bang gitu. Agak takut di mau kemana gitu. Jalan gini kan? Iya, takut lewatnya. Tapi yang ini enggak, karena di daerahnya beliau ini dikenal sangat dermawan dan memimpin desanya dengan sangat baik. Menurut testimoni warga-warganya. Siapakah beliau? Langsung aja kita lihat VT berikut ini.
gimana? Langsung kayak maaf bang. Ada gitu-gitunya. Coba Mas Hoho boleh merapat ke sini sambil perkenalan diri. Tepuk tangan dulu untuk Hoho Alkaf. Silahkan diperkenalkan dirinya. Yes. Izin, selamat siang. Selamat siang. Boleh saya memperkenalkan diri? Boleh. Apa udah pada kenal? Nama saya Hoho Alkaf. Saya kepala desa di Desa Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara. Saya agak lain dengan Pak Bupati. Saya baru 1 periode aja belum habis, Pak Bupati. Ini di tahun yang ke-6, besok Desember tanggal 11 itu kita baru 6 tahun. Karena ada perpanjangan 2 tahun, jadi kita masih 2 tahun lebih. Cukup mungkin? Gitu aja. Iya bang. Perkenalan nggak usah lama-lama. Oh Siap, gitu siap, ya. Bang. Nanti membosankan. Oke. Matur Siap. suwun. Matur Matur nuwun, makasih Mas terima Hoho. kasih. Ya kan, intimidatif gak kata lu? Lu makanya gak mau ke tengah ya? Iya Ngeri. kayak, iya bang. Kayak lagi dinasehatin sama abang-abangan ya rasanya. Tapi baik Baik kok, banget. Tenang aja. Kalau nggak baik nggak bakalan muncul di sini. Iya. Dan yang penting warga-warganya semua puas sama kepemimpinannya mereka. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, itu yang bener banget. That's the most important kita thing. mungkin langsung aja ya untuk ngomongin soal tadi kan itu klaimnya dari masyarakat mereka. Bener. Yang ada di Bangka Selatan, yang ada di Yes. Desa Purwasaba merasa bahwa beliau-beliau ini tuh sudah paling mantap. Gitu kan. Bahkan tadi kalau Mas Hoho kita lihat ada salah satu kepala daerah yang ngasih apresiasi. Ini kepemimpinannya keren gitu kan. Iya. Nah, cuman untuk ngetes benarkah apa yang dilakukan di sana itu benar-benar bisa juga diterapkan di tempat lain. Kita pengen menguji nih. Itu Kita dia. ngajakin diskusi. Kita mau diskusi sama Bang Riza dan juga Mas Hoho. Jadi kita akan memulai segmen Point of View on Stage yang pertama dengan konten atau kebijakan. Nah, oke. Jadi apa yang akan kita lakukan di segmen 1? Di sini kita akan diskusi soal konten atau kebijakan. Gimana sih lebih jauh kita pengen lihat apa sih yang mereka lakukan ini dengan media sosial. Nah, mereka memanfaatkannya dengan baikkah atau gimana sih hubungannya lah gitu ya. Nah, sebelum kita ngebahas itu, ini ada VT juga yang kita siapkan. Kita tonton dulu ya, sama-sama. Nah, jadi udah tahu kan alasannya kenapa dua bapak ini yang kita hadirkan di panggungnya Point of View? Kenapa kita lihatin tadi itu? Ya. Karena kita ingin memperlihatkan lagi bahwa gayanya itu ternyata sejauh ini tuh linear sama aksinya. Itu dia. Nah, langsung aja makanya. kita coba pengen tanya-tanya nih, Nom. Betul. Mau nanya ke siapa, Hanum? Saya mau kedua-duanya Oh, sih dua-duanya. ini ya. Oke, saya ngerasa kita agak berjarak jadi saya akan mendekat sedikit ya. Abang-abang, kita mau tanya, Mas Hoho nggak gelap lihat saya di sini, mau dilepas dulu nggak kacamatanya, apa mau dipakai aja? Nggak gelap kan? Nggak gelap. Kelihatan? Aman? Kelihatan, Oh kelihatan, aman, kelihatan. ini obat gantengnya kayaknya makanya nggak mau dicopot. Oke siap kalau begitu. Mas Hoho, Bang Riza, pertanyaan pertama. Kenapa harus viral dulu? Bener nggak sih anggapan tentang yang namanya kepala daerah di masa ini harus viral dulu baru dinotis? Mungkin Mas Hoho bisa jawab duluan, silakan. Asik, dibuka Lepas juga. dulu. Gimana Mas? Diulangin Mbak. Pertanyaannya, kenapa harus viral dulu baru dinotis? Sampai followernya 2,5 juta tuh. Luar Kepala biasa. desa followernya 2,5 juta tuh bagaimana ya? Coba Mas Hoho. Ya jadi kalau kita nggak viral duluan terlambat Mbak. Terlambat? Iya, Terlambatnya gimana maksudnya? intinya gini. Ya kalau viralnya sih sebenarnya belakangan. Cuma kalau
kita dalam hal membantu. Kita itu kepala desa itu bukan pekerjaan sih menurut kita. Jadi dalam membantu masyarakat itu awalnya kita juga nggak terkenal, nggak viral gitu. Oh, oke. Jadi tadi izin kebalik kalau buat saya. Pada saat itu kebetulan COVID-19 kita nggak sengaja juga, kita dulunya juga nggak suka main sosial media. Oh, awalnya nggak main Nggak sosmed? sama sekali. Oke. Itu karena HP kita HP murahan, HP zaman dulu. Memorinya juga terbatas. Jadi kita nyimpannya itu harus bikin TikTok, harus bikin Facebook, harus bikin Instagram. Pokoknya semua sosial media kita bikin. Awalnya tuh kita simpan aja. Kebetulan ada salah satu kita ke posting, ke upload. Oh. Beger itu 3 hari. Ada kades tatoan. Kades tatoan. Iya, kita dibully. Oh. Dikira bajunya pinjem. Oh gitu. Serius. Serius. Ada itu di postingan saya di awal, udahlah biarin aja. Oh, akhirnya sebenarnya media sosial itu sebagai library ya untuk nyimpen gitu ya, buat nyimpen Awalnya iya. dokumentasi. Terus kemudian begitu muncul bahkan malah dibully. Iya. Tapi ketika itu ngerasa drop nggak? Karena kan baru muncul main Iya. sosmed tiba-tiba udah langsung kayak kena hujatan gitu tuh ngerasa drop nggak? Masa Mas? kades Enggak sih. tatoan Kalau gitu. saya itu orang yang nggak pernah mikirin hal-hal kayak gitu. Oh, santai aja ya Mas Hidup Oho. saya itu udah di dunia nyata itu udah lebih dari sosial media kan kita. Apa sih cuma tulisan? Iya kan? Benar. Itu hanya Ngapain tulisan. Itu aja dipikirin? tulisan. Benar. Tapi ada gak sih kades lain yang followernya lebih banyak dari Mas Oho? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Luar biasa loh. Siapa di sini yang followernya nyampe 1 juta? Coba tunjuk tangan. Ada nggak followers 1 juta? Mohon maaf, nggak ada. Nggak ada. Itu Kita juga nggak. yang nyaingin paling itu kementerian, lembaga gitu ya. Bener, menteri-menteri aja nggak ada kayaknya yang sampai 2,5 juta Mas Oho. Saingan Deddy Corbuzier nih. Saingan dari gue Raffi Ahmad Raffi mungkin ya. Ahmad, bener. Udah masuk ranah selebgram. Selebgram. Itu dia. Itu tadi kalau katanya Mas Hoho. Ya. Ternyata kebalikan ya Mas ya. Sebenarnya itu nggak viral itu justru belakangan. Tapi lebih berdampak dulu baru viral akhirnya. Oke. Thanks to COVID-19. Thanks to COVID. Kalau Bang Riza sama atau justru ya viral dulu baru akhirnya dinotis sama orang? Kalau saya sih apa kata Mas Hoho itulah kata saya. Ini tidak berpendirian nih. Iya. Enggak. Jadi kebetulan medsos saya itu adalah sebetulnya media saya buat mengetahui apa sih yang menjadi keinginan masyarakat saya hari ini. Jadi saya nggak punya admin, saya nggak pakai ini, nggak pakai itu. Jadi tujuan saya bermedsos itu bukan untuk memviralkan diri, tetapi targetnya adalah bagaimana kalangan di bawah sana yang butuh perhatian pemimpinnya yang bisa ngelapor dengan cepat dan bisa direspon dengan cepat. Oke. Karena kalau kita harus memutar semua kabupaten, kita nggak akan punya waktu untuk mengurusi masyarakat. Tetapi dengan mengurangi disposisi, mohon maaf, misal si A, masyarakat si A ini nggak kenal siapa-siapa. Saya punya kebiasaan membantu modal UMKM. Ternyata dia nggak dapat bantuan, nggak terdata tetapi cukup syarat. Dan dia ini nggak ada tempat mengadu. Nah dengan saya open medsos, ibu-ibu yang bukan siapa-siapa itu, yang nggak punya orang dalam itu Mas, dia bisa langsung mengeluhkan itu lewat medsos saya. Ordal-ordal itu juga terjadi di daerah ternyata. Betul. Oh wow. Makanya dinas-dinas saya, seluruh kepala dinas wajib punya akun medsos. Kemudian mereka wajib 1 kali 24 jam merespon keluhan itu. Tergantung keluhannya ya. Sama lah kayak kita berkehidupan bro. Ada keluhan ringan, sedang, berat. Nah ini Oke. kami tampung. Yang sedang atau ringan itu biasanya 1 jam kemudian selesai.
1 jam kemudian. Boleh dicek rakyat saya. Wow. Cep ya ternyata ya. Dan yang berat kita harus petakan. Karena kembali mengingat kemampuan APBD. Nah di situ kita harus memperlihatkan skala prioritas. Apa sih yang menjadi skala prioritas? Nah ini yang menjadi kekuatan. Jadi orang nggak perlu viralkan apa yang belum saya kerjakan, saya viralkan sendiri aja deh. Viralin Karena sendiri. itu emang tugas saya, melaksanakan itu, mengerjakan itu, melayani masyarakat itu tugas saya. Tapi lagi-lagi sebagai manusia ya bro, kami kan punya kemampuan keterbatasan. Oke. Makanya kami harus pinter bagaimana memilah-milah sebuah permasalahan, mana yang harus kami prioritaskan, mana yang enggak. Oke. Ya, di situ Pertanyaan selanjutnya mumpung lagi bahas ini. Gimana Mas Riza sama Mas Soho ini memastikan bahwa yang dikontenin itu nggak sekedar jadi viral doang, tapi orientasinya hasil, beneran ada goalsnya, beneran ada manfaatnya buat masyarakat. Ngeceknya dari mana? Saya. Gitu. Boleh Mas Riza coba. Jadi misal contoh terbaru, boleh Mbak buka mungkin tim ya, tim Dukumindak. Ada perindak Dinas Perdagangan saya. Kan saya habis memberi bantuan modal kepada pelaku UMKM tuh sekitar 400 orang. Kemarin banget deh. Ada satu VT emak-emak ngelapor, Pak saya sudah didata bla 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 tapi kok nggak dapat bantuannya. VT itu tag ke saya kan sama masyarakat, saya langsung tag dinas terkait. Habis 1 jam kemudian datang, dinas terkait bikin VT itu. VT yang dia nyamperin emak-emak yang ngeluh tadi. Langsung naik kontennya. Ya. Walaupun gak ada yang nonton kan, mohon maaf nih. Orang-orang gak suka nonton yang sifatnya kinerja ya bro. Saya agak bingung Kalau juga. joget sound horeg baru ditonton. Iya, makanya tujuan kami viral tuh sebetulnya agar bisa menjangkau masyarakat saya ya. Kalau dia tembus kayak beliau ke nasional mungkin itu bonus saja. Tapi sesungguhnya kegunaannya itu buat menjangkau masyarakat saya. Biar video itu sampai ke masyarakat saya ya harus FYP dong. Agar apa yang mereka tidak punya siapa-siapa itu bisa melihat video dan ketika mereka melihat video itu mereka lagi ada masalah, mereka bisa nulis dong. Nah Lapornya itulah ke saya nggak situ. punya admin. Boleh Mbak cek yang terbaru akun perindak saya, ada satu emak-emak ngeluh, 1 jam kemudian dinasnya datang dan diselesaikan persyaratan. Beres langsung. Itu salah satu contoh ya. Gitu. Iya. Oke. Oke. Jangan-jangan sekarang KPI-nya kepala daerah nambah 1 lagi, FYP. Berat itu ya. Harus selalu FYP kontennya. Jadi kami berdua di sini, posisinya di sini nih. Tetapi kami pastikan walaupun kami duduk di sini kami tetap menjadi pelayan rakyat lewat tangan-tangan kami yang sedang berada di lapangan. Oh, Oke, keren. mantap, Tepuk tangan mantap, dulu mantap, dong. mantap. Tapi penasaran juga ke Mas Mas Soho, Soho. Mas Soho coba. kalau tadi tuh kan aktivitasnya banyak ya, ke Ya. sawah, kemana itu diikutin. Itu setiap hari pasti ada tim yang akan ngikutin kemana-mana dan semua aktivitas akan direkam atau udah ada agendanya. Yang ini direkam, yang ini enggak. Itu kayak gimana sih Mas? Jadi udah tahu mana yang bakal tipe-tipe FYP nih gitu. Kalau kita tidak punya tim sama sekali, baik kameramen, editing, dan pokoknya tim untuk sosial media kita nggak punya. Yang ngedioin, yang posting siapa? Saya kalau ke sawah, lagi ngecor jalan di sawah, lagi ngaspal, yang saya suruh videoin tukangnya. Terus Mas Soho-nya jadi tukang. Boleh dicek. Tukeran. Oh, jadi semanual itu nggak ada tim ya Mas Soho ya? Nggak ada. Oh, mungkin kalau nanti Mas Soho udah jadi bupati baru punya tim. Baru kayak punya Bang tim. Riza. Enggak biar ujungnya banyak aja ini. Kebetulan kita juga kan wilayahnya kan cuma skup desa, Oh. tidak terlalu besar. Ya awalnya itu memang kita nggak senang main sosial media, cuma lama-lama kok nyenengin gitu kan, jadi keterusan. Nyenengin. Iya, selain itu kan dapat duit juga. Iya, Oh, jadi Hoho Akaf terima endorsement ya? enggak kalau Oh, kita enggak, endorse enggak. enggak. Bahkan segala UMKM itu walaupun bukan dari tempat saya, desa saya sendiri, desa lain, sekabupaten, bahkan dari manapun kita bantu gratis. Oh, oke. Jadi jangan-jangan lebih gede penghasilan dari sosial media daripada gaji kades? Ya pasti. Saya suka di pengakuannya. Saya suka. Ternyata begitu realnya Jati. Halo, kita langsung coba cari desa mana, desa rumah. Iya, ada Kita yang besok butuh maju kades ya. lagi nggak ya? Bener. Oke, menarik sekali ya Jati ya. Benar. Tapi aku
penasaran Ya. ketika bapak-bapak ini melakukan aktivitasnya, kemudian direkam, pasti kan ada dong, ada lah satu dua yang nyinyir kayak, sosmed mulu, dokumentasi mulu, kerjanya pamer, kagak. pamer. Ada nggak sih suara-suara seperti itu, ada yang mesti ketemu, ya kan yang dihadapi bukan anak-anak milenial dan Gen Z saja kan. Netizen julid. Warga itu ada boomers, Bener. ada yang X, Bener. banyak tuh gitu. Ada nggak yang komplain gitu? Mas O? Kalau yang nggak seneng, ya pasti komplain lah dengan caranya mereka, gitu. Orang yang nggak seneng sih mau diapain ya tetap nggak seneng, gitu. Iya, jadi kita apa ya, nggak ambil pusing hal-hal kayak gitu. Intinya kita udah terpilih, berarti kita di atas 60% udah orang kita lah dah. Bahkan semuanya itu walaupun yang 40%-nya kemarin bukan pendukung kita, itu pun kalau kita kerja benar Oke. mereka akan senang dengan sendirinya, tapi tidak untuk apa ya, orang-orang yang memang sudah kita mau baik apapun itu tetap dianggap nggak benar. Benci ya benci gitu ya. Kalau Benci sebel, ya benci, sebel apalagi aja. orang kayak kita gitu. Kita jadi selalu apa ya, mawas terhadap diri sendiri. Oh. Jadi jangankan orang kayak saya, orang yang baik sekalipun tetap aja yang nggak seneng. Ada yang gak seneng ya. Iya. Wah emang lah, gak Kalau bisa. dilihat perawakannya sama apa yang diucapin tuh kayak kontras ya. Iya, nggak boleh ngejudge, nggak boleh ngejudge. Ada serikatnya loh, Mas Berto, masyarakat bertato. Masuk komunitas juga nggak sih, Mas Oho? Enggak ya, sendiri aja udah. Sendiri aja. Oke, Bang Riza ada yang mau ditambahin? Kalau untuk netizen julid yang bilang caper banget nih Bupati di sosmed. Ya sama Gimana? kayak beliau kalau yang nggak suka. Tapi kan kita nggak boleh reaktif, kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi kita-kita lah. Artinya dalam hal ini Mbak, ketika kita makin menyuarakan hak rakyat, memberikan hak rakyat, oknum-oknum tertentu pasti akan nggak suka. Yang nyumpain saya setuju. mati sama beliau nih mungkin banyak Mbak. Yang nyumpain saya nih celaka berdua mungkin banyak. Yang nggak suka ya. Tetapi caranya apa? Kami berdua harus membuat orang berdoa ke kaminya lebih banyak daripada yang nyumpahin. Amin. Kan gitu caranya. Iya, Karena iya. secara politik, mohon maaf, kami kan orang politik nih. Dan kami selama ini berusaha santun. Ya artinya kalau ada orang nyumpain kami celaka, nyumpain kami cepat meninggal, Aduh. mungkin lumrah ya. Tetapi kami harus banyak membuat orang yang mendoakan kami ke arah yang lebih baik. Amin. Bagaimana caranya? Gimana? Berusaha amanah ya bro. Kira-kira begitulah. Berusaha baik aja lah kalau amanah Anjir. berat. Amanah berat. Ya. Amanah Berusaha berat. baik. Jadi orang baik aja dulu ya. Ya kata berusaha Bapak ya, berusaha kami Berusaha bukan menurut, tapi ya. kami ada ikhtiar ke arah mau jadi yang lebih baik lah. Oh, oke. Dan itu Kerjaannya umum udah sih Kak. Iya. Kerjaannya oke. udah berat. Berat. Gak usah dipikirin begitu-begituan. Iya. Iya gak sih? Udah Fokus berat, aja. biar aku aja. Takut banget. Oke, kita mau mempersilahkan pertanyaan dari teman-teman yang udah hadir di sini. Saya lihat di depan saya udah ada kawan kita, ada Mas Yoris Bastian. Hai Mas Yoris, selamat siang, selamat datang. Mas Yoris, please kita membuka sesi Q&A. Apakah ada yang ingin ditanggapi dari Mas Yoris untuk dua kepala daerah kita yang ada di sini? Boleh dikasih ke Mas Yoris? Kayaknya Mas kayak- Yogi? kok Langsung gua ditembak lagi. Gue ketembak ya. Kata Mas Yoris kacau juga nih Hanum. Mas Yoris ada? Atau Oh, mungkin yang yang lain lain dulu. teman-teman ada yang mau menanggapi soal Benar, kepemimpinan dan juga media sosial? kita butuh teman-teman untuk bersuara ini karena pemimpin di daerah ini kan kalau sama pusat jarang tersorot ya. Kita bawa mereka ke Jakarta untuk secara real life, real time dipertunjukkan ke teman-teman seperti apa mereka menjalani pemerintahan yang ada di daerah. Tentu kontras ya sama yang ada di pusat ya. Benar, Berbeda. benar, beda banget. Nah, tapi penasaran dong, mau Ya. nungguin kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya nanti ya. Ya. Saya mau nanya nih, abang-abang nih. Ketika sudah ada dunia nyata yang mengerjakan apa yang dikerjakan program-programnya, kemudian ada dunia maya nih. Sekarang pertanyaan saya, sekarang ini lebih takut sama netizen apa DPRD atau lembaga yang mengawasi? Lebih takut mana? Coba. Mas Olo? Kalau saya nggak ada yang ditakutin,
Gak ada DPRD-nya soal kalau di desa. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Takut sama Gusti Allah. Masya Allah. Ya kita kalau kerja bener, Bener. kenapa harus takut? Kita mau kalau dasarnya suka tidak suka itu ya udahlah bodo amat. Kalau saya biarin aja. Mau kita dikerjain kayak gimana pun ya kita nggak takut. Itu udah resiko jabatan. Walaupun kita sekelasnya di desa juga kadang-kadang pusing tapi di depan orang ya ketawa-ketawa aja sambil joget. Ya Pak Bupati. Sambil miring gitu ya. Sambil miring. Oh, Kalau Bang Riza? Kalau saya sih jangankan sama mereka, sama istri saja saya takut. Kayaknya di sini semuanya juga takut kayaknya Bang. Iya. Berani sih sebenarnya, cuman kebetulan istriku tuh lebih berani ternyata. Pokoknya saya Master sifatnya kuat di umum bumi. ya, ada hal yang harus saya takuti. Jadi semuanya kembali ke oknum ya, kalau menurut saya tidak semua lembaga itu salah, tidak semua masyarakat juga punya salah, tidak semua pejabat juga salah. Tapi ada oknum-oknum mungkin di bagian masing-masing yang punya masalah. Artinya kalau saya normatif aja, kalau saya salah ya saya perbaiki. Kalau mereka salah ya kita sama-sama belajar. Artinya yang penting kita memperbaiki komunikasi sih. Kalau dari sisi salah atau benar ya, makanya kita harus welcome secara komunikasi. Tugas kita itu bukan membuat masalah lebih membara, tetapi mencari solusi. Nah saya punya kebiasaan itu, duduk sama-sama bareng, komunikasi, diskusi, mengeluarkan hasil yang terbaik buat semuanya nyaman. Nah jadi soal takut dan nggak takut itu bagi saya normatif. Tapi kalau kata beliau kepada Tuhan tadi, kepada Allah ya takut banget bro. Amin. Amin, Alhamdulillah loh masih iya. punya takut loh ya. Iya benar. Kalau enggak kan tuh bisa Bablas. kekuatan Iya. itu bisa bablas. Yang kedua Power. takutnya sama rakyat, yang ketiga istri lah kira-kira. Sama istri, oke. Satu sama Gusti Allah. Mudah-mudahan yang istri nggak tayang. Benar. Oke, menarik ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Riza sama Oke. Mas Soho. Menarik banget. Kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Yes. Segmen yang kedua ini kita masih ngobrol-ngobrol kok. Cuman kita Masih, bedainnya masih. seksi biar agak-agak beda ada segmennya gitu ya. Betul. Yang kedua ini jadi kita akan berdiskusi melibatkan teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau ada yang mau ditimpalin silakan langsung tunjuk tangan. Saya nggak setuju, harusnya begini gitu. Kita membuka kesempatan teman-teman untuk menimpali para kepala daerah ini dalam diskusi ini. Kita akan masuk ke segmen Trending Topic versus Trending Record. Oke, Nggak ada kasih musiknya. drum-drum gitu dong Glenn. Gak ada musiknya. Nggak ada. Oke, nah jadi di segmen ini kita akan adu gagasan singkat antar narasumber. Mas Soho sama Bang Riza boleh saling gak setuju. Jadi kalau memang tidak satu suara silakan disanggah aja. Kalau memang antitesanya atau ingin menambahkan atau teman-teman di sini ngerasa punya argumen yang lebih oke, kita akan hadirkan, kita kasih mic-nya ya. Kita maksudnya membuka sekali sesi kali ini untuk berdiskusi. Oke, ini ada pernyataan yang pertama apa nih yang akan disampaikan Om? Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Jadi topiknya itu adalah kalau konten bisa bikin perubahan, sejauh mana sih batasan antara edukasi dan sensasi? Nah, udah mulai diresapi ya pertanyaannya ya. Kalau konten bisa bikin sebuah perubahan dari konten, sejauh mana batasan antara edukasi dan sensasi? Mungkin kita akan ke Bang Riza terlebih dahulu. Silakan Bang. Ya, jadi kalau menurut saya kan selama jadi pemimpin itu bagaimana caranya kita memberikan dulu hak-hak dasarnya rakyat. Jadi saya urusan sesama manusia dulu nih. Kalau kalian mau terpilih lagi, kalian harus memberikan hak-hak dasar. Jadi mohon maaf, ketika saya baru dilantik yang saya kumpulin itu adalah PNS saya yang S2, S3. Karena saya basicnya bukan birokrat. Saya ke politik itu tersesat ke jalan yang benar bro. Dulu kerjanya di Telkom Mbak, Kopektel. Oh iya. Kopektel Jakarta Barat sebelum jadi ginian. Jadi customer service. Oh, OCS. Ya jadi saya lahir nggak gajah, Hmm. masih semut lah. Oh. Nggak ketolong bin lah kira-kira gitu. Nah dengan begitu saya meyakini ketika hak-hak rakyat kita kasih, ketika urusan saya dengan manusia tadi sebagai pemimpin, otomatis rakyat akan berpikir, rakyat Indonesia ini sudah cerdas bro. Kenapa mereka terlibat money politik misalnya? Karena bagi mereka juga nggak ada hasilnya. Tetapi ketika rakyat itu berpikir kinerja pemimpin ada hasilnya, uang nggak laku. Saya sudah coba itu. Itu yang saya bilang, itu ketika urusan saya dengan manusia.
Kemudian biar bagaimana ekonomi saya jalan, ya saya buka space-space publik lah kira-kira biar orang main ke tempatku. Iya kan? 3 aja dasarnya bro. Berikut baru urusan saya dengan Tuhan. Saya harus ada program 1000 anak yatim, saya harus ngumrohin orang, saya harus bayar insentif guru-guru ngaji kampung gitu loh. Ya 3 hal itu. Jadi selama hak rakyat, kayak beliau lah, kan saya sering nyontoh beliau juga. Selama anggaran itu kita berikan kepada rakyat dan tepat sasaran tanpa ada titipan bla bla bla. Insya Allah rakyat akan sayang dengan kita. Tapi resiko disayang rakyat kan dibenci orang politik. It's okay, resiko ya bro. Kata beliau tadi ada resiko. Tapi Bang Riza emang Resiko. banyak yang benci emangnya? Enggak sih. Oh enggak. Adalah 10-20. Banyak itu. Banyak ya, banyak. Heeh. Oh. Banyak itu. Tapi intinya itu, Oke. mari berusaha semaksimal. Saya masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang belum saya perbaiki, masih banyak yang harus saya lakukan. Tetapi ketika hak-hak dasar rakyat itu sudah berusaha kami prioritaskan, nah itulah kepuasan batin saya. Karena semuanya sudah dibayar rakyat, makanya berobat gratis, sekolah gratis, segala macam. Ya termasuk konser gratis. Lu mau isi konser nggak tempat gua? Nyanyi apa kayak kita berdua? Ya itu kan semua sebenarnya udah dibayar rakyat. Nah kami ini tugasnya aja menyalurkan. Makanya prioritas saya adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat Bangka Selatan terpenuhi dulu. Baru saya kejar perputaran ekonominya, kemajuannya, pariwisatanya. Nah setelah saya kejar semua itu tercapai juga urusan kita yang sama Tuhan bro. Jangan lupa ya bro. Karena oke. terakhir kan kekuatan langit lah mbak, kekuatan Oke. doa. Izin Oke. itu dari saya. Jadi semua itu dikontenin dan purpose-nya memang untuk edukasi ke masyarakat dari program-program yang sudah dijalankan gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya sudah menyadari betul ya mana yang sensasi, mana yang memang betulan edukasi gitu ya Mas Riza ya. Tapi yang edukasi suka nggak laku mbak. Lagi-lagi ya, ternyata secara numbers nggak bagus engagementnya kalau yang edukasi. Bagus kalau yang gitu ya, tadi yang joget itu langsung kenceng ya. Masih tertinggi loh kalau saya Tertinggi ya? kepoin di TikToknya hampir 5 juta ya. Waduh View-nya ya? viewsnya. Yang apa? Yang Sonhorek joget itu. 44 juta. Astagfirullahaladzim salah. 44 44 juta. Ternyata wow. Wow, luar biasa. Angkanya kurang 1 jat saya. Salah. Oh oke. Mohon Kalau Mas Soho, gimana Mas Soho? Kalau konten itu yang dibikin ini, udah paham gak sih ini tuh adalah konten yang akan mendidik, yang ini tuh untuk ya buat senang-senang aja, buat sensasi aja gitu. Ya kalau saya itu nggak ada lah istilah senang-senang. Intinya kita kerja, kita punya perencanaan, kita punya janji ke masyarakat. Apapun bentuknya kalau kita janji kan kita punya utang. Jadi sebenarnya itu kepala desa ya harusnya ya bisa sih dalam pembangunan sama bahkan lebih dari saya ya bisa sekali. Kenapa yang lain nggak bisa gitu Pak Bupati? Oh, kita anggaran sama kita. Pertama kita 1,50 miliar juta. Sekarang mungkin itu bendara desa kita ajak. 1,3 mungkin sekarang. Terus karena kita punya perencanaan, kita tahu keinginan masyarakat. Karena saat kampanye kita kan apa sih yang sebenarnya diinginkan? Ya itu kita karena di desa sekali lagi kan kecil, tidak seperti kabupaten apalagi di Sumatera mungkin benar Pak Bupati kalau nggak main sosial media ya repot. Masyarakat itu untuk menyampaikan keluhan susah. Nah kalau kita sih di desa gampang, cuma orang seperti saya ini Mbak, nih Bertato maksudnya. ya kita mau seneng-seneng ya enggak, mau sombong ya enggak, cuma ya apa salahnya sih kalau kita bikin konten. Yang nggak suka ya silahkan, yang suka ya ditonton, nggak suka tinggal scroll. Bahkan teman-teman kepala desa mungkin banyak yang nggak suka sama saya, banyak. Sampai saya emosi sih enggak sebenarnya, jengkel dikit. Jengkel dikit. Kesel aja. Saya bantu inisial S. Ya kita sama-sama punya tanggung jawab lah di desa intinya. Kita membangun desa ya gimana cara kita kan. Kalau yang sudah senior-senior mungkin 2 periode, 3 periode.
ya mungkin lebih baik dari kita. Terus ngelihat kita yang sukanya main sosial media, mungkin nggak seneng padahal dia sendiri main. Mungkin yang nonton dikit, jarang FYP mungkin kan. Jadi Nggak FYP. iya jadi apa ya, kalau iri wong ini bukan harta, bukan duit. Irinya lagi views. Irinya Tapi- algoritma. Heeh. Ya kita nggak ngerti lah, intinya kita Pansos. apa kebutuhan masyarakat itu dan apa yang pernah kita janjikan ya kita usahakan untuk dipenuhi. Yes. Terus program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga kita harus jalan, harus seimbang. Nah itu yang kadang-kadang kades dengan anggaran yang terbatas, yang minim, di belakang suka ngedumel. Sebel ya. Ya kalau saya ngomong ngapain ngedumel, salah sendiri nyalon kades. Iya kan Mbak? Iya udah tahu anggarannya Ya juga segitu. sih. Risikonya kan begitu. Iya contohnya udah BUMDes, ada ini kebetulan lagi saat COVID kita nggak pernah buat bangun Mbak, kita tunda memang bangun. Karena kita mikir wah ini COVID selesai kapan. Dana ketahanan pangan itu kita dari dulu itu udah untuk usaha, untuk peternakan. Bahkan saat itu ya pro kontra, saya kan ada peternakan ayam. Ayam saat COVID itu kan apa ya, pada bangkrut. Oh, oke. Ya pengusaha-pengusaha besar telurnya sampai dibuang-buang kan di TV. Iya. Kita Bahkan ngeberitain juga ke Mas Ho. Kita sampai sempat lah penolakan dari birokrasi di atas kita. Ya itu anggaran kita. Nah itu kita kades harus berani mengambil keputusan Pak, memang berani mengambil kebijakan. Saat itu mungkin teman-teman yang lain untuk bangun Pak, yang 20% itu untuk pembangunan, untuk fisik. Tapi kita enggak, kita tunda lah 2 tahun kalau nggak salah. Kita miara ayam, yang pertamanya juga kita modal gak gede, kecil. Sekarang ayam kita udah banyak. Dan mungkin PAD-nya dengan DD-nya udah gede PAD-nya Pak Bupati. Itu Mbak. Oke. Dengan kita menunda, cuma kita harus benar-benar apa ya, itu usaha jangan buat main-main, itu duitnya masyarakat. Oke. Semuanya harus tanggung jawab. Jadi saya kadang kalau lagi kerja pada benar ya kita ya senyum-senyum Pak Bupati. Kalau kerjanya pada nggak benar seenaknya ya kita kenceng. Oh, jadi Galak dikit lah, galak. Oh. Jadi media sosial itu sebagai tempat pertanggungjawaban juga. Iya. Apa yang udah dijanjikan di awal ditontonin. Jadi nggak nungguin nanti di akhir masa jabatan, tapi udah Bener. langsung. Ini loh dilakuin, ini dilakuin. Tapi ini. saya penasaran deh, Mas Oho, ini saya juga Nora, saya kali pertama ketemu sama kepala desa yang kita bisa datangin langsung ke sini. Dengan viralnya Mas Oho, punya follower sampai 2,5 juta segitu banyaknya di Instagram ya. Kan pasti akan lebih dinotis sama pusat. Jadi semua mata tertuju ke Purwasaba gak sih gara-gara kadesnya viral terus gitu? Pasti lah Mbak, pasti, Pejabat-pejabat jadi dateng. pasti. Ngasih ini itu gitu ya. Efeknya Ya. apa nih? Ya efeknya banyak, kalau ya kita kayak gitu tunjukkan kita kerja, masyarakatnya seneng, ya pasti kita ada apresiasi lah dari pemerintah. di atas Reward kita. ya. Oh. Ya entah apa pasti ya kita ya dapat, tapi bukan untuk diri sendiri, untuk masyarakat juga. Oh, Oh. Oke, itu yang penting dong. Itu. Jangan disimpan sendiri. Ingat kadesnya udah kaya dari sosial media. Itu nah, dia. itu. Tapi akhirnya jadi sebagai juga pembelajaran untuk Ya. daerah lain. Betul. Tadi seperti itu tadi, walaupun mungkin ada yang benci, nggak ngiri-ngiri gitu ya. Tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini di media sosial bisa dilihat sama daerah lain. Akhirnya ini menarik nih, bisa dicontoh. Kayak gitu Iya. ya. Jadi inspirasi juga. Ya, sama ini nih Betul. tambahan sedikit. Apa tuh?
ada nggak sih kepala desa bangun pakai duitnya sendiri kayak gitu kan? Ada hoho. Ya enggak, sebenarnya banyak Pak Bupati, banyak Oh, sekali. Oh banyak ya? Ngebangun Banyak. pakai uang sendiri Mas Hoho. Banyak, dan nggak cuma saya, banyak. Bahkan berkorban untuk masyarakat itu juga bukan cuma saya, pasti saya yakin banyak sekali. Karena namanya juga dituakan, leader. Dituakan. Ya, Pak Bupati. Tuakan. Kalau nggak bisa Diharapkan mengayomi, gitu iya ya. kan cita-cita saya dulu kan kepenginnya kan kuat biar bisa ngelindungi lah, ini udah bisa ngelindungi sekelas desa. Gitu aja. Mantap sih. Keren. Itu cita-cita yang sangat Mau lihat mulia. tepuk tangan dulu dong buat Mas Boleh. Hoho. Kita abis ini study tour kali ya ke Purwasaba ya? Kunjungan ke desanya Boleh, Mas Hoho boleh. ya? Ya, Kita diterima nanti. nggak Mas Hoho kalau ke sana? Diterima, nanti pulangnya saya oleh-olehin telur. Sama ayamnya dong Dan- biar kita. Iya dong. Telurnya nanti saya juga bayar loh, nggak gratis nggak. Gak gratis gratis ya? Nah itu contoh yang sebenarnya sering dianggap sepele Pak Bupati. Simple things BUMDes ya. punya usaha telur. Kepala desanya ada tamu, udah kasih. Lama-lama nggak bisa beli pakan. Ya. Selesai. Kebaikan sih. Ah itu kita nggak mau. Boleh ditanya. Saya ngambil telur berapa, bayar gak? Pasti Bayar. saya bayar karena saya nggak mau memberikan Iya. contoh. Saya memberikan contoh jangan ngomong. Ambil telur dibayar, ambil telur dibayar. Pasti orang lain kan yang nggak seneng kan itu ngambilin telur pasti nggak bayar. Iya kan? Tapi buktinya bayar. Karena apa? Itu sepele. Kalau sekilo. Ah kalau Iyalah, kalau cuma minta satu nggak apa-apa, 10 mintanya kilo sekilo. tiap Iya. hari Udah bener. ya nggak bisa beli Benar-benar. pakan. Bangkrut. Nggak taunya yang dikasih buka usaha martabak telur. Enggak, dia emang minta sekilo dijual lagi di situ. Dijual lagi, iya Bahaya benar ya. banget. Kacau juga Saya sih. buka warung juga gitu. Kenapa? Barangnya habis, duitnya nggak ada. Ya, temen semua. Harapannya Oke. orang mah gitu, mah yang dituakan sama yang mimpin Artinya programnya bergantung kan bagus terus. gitu loh. Iya, Untuk bagus mengajarkan, banget. mendidik yang bagus. Oke, nah dari teman-teman audiens di sini ada yang mau nanya atau mau menanggapi nggak sih? Dari apa yang udah diobrolin sama dua kepala daerah kita? Anyone? Ada. Menarik Ada. sekali loh ini. Saking terpesona. Terpesona, Iya iya. sih, Pada karena ketawa-tawa doang ini orang di Banyak sini. hal yang bisa diiniin ya, bisa diambil gitu. Betul, oke. Baiklah kalau begitu, Jati kita Ya. akan bergerak ke segmen terakhir kita. Sebelum menuju closing, kita mau main satu games. Gamesnya tuh gampang banget Bang Riza dan juga Mas Hoho. Kebetulan karena kita penyelenggaranya ini kerjanya di media, kerjaannya kan bikin headline berita. Yang suka diberitain kan bapak-bapak ini kan ya, kepala daerah yang selalu dibikin headline itu macam-macam. Nah, kita punya games, kalau Bang Riza dan Mas Hoho punya kesempatan untuk mengubah judul sebuah berita tentang diri masing-masing, mau diubah jadi apa? Rubah Roblox dulu boleh? Kenapa? Nama gamenya, Nama gamenya? Roblox. Roblox. Jangan dong. Bukan. Kita punya segmennya sendiri ya. Yes. Kita masuk ke segmen games, ubah headline. Nah, Bukan Roblox. makasih akhirnya ada Iya, musik ada yang musik. beda. Thank you. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Yes. Kita akan tunjukkan satu headline yang terkait dengan bapak-bapak ini. Yang pertama kita mau kasih headline-nya Pak Bupati dulu kali ya. Oke. Bang Bupati, ini ada satu headline yang terkait dengan Bang Bupati. Boleh dimunculkan apakah headline-nya? Nah ini. Riza Herdavid prihatin banyak ASN yang gugat cerai suami. Oke, Riza Herdavid sekarang jadi wartawannya. Apa judul yang lebih tepat untuk artikel ini? Makanya sih kenapa sih orang cerai harus ke bupati sih Mbak? Ini malah curhat. Iya, kok malah curhat sih sama saya? Ya makanya saya juga bingung regulasinya kan begitu. Jadi PNS tuh bro, lo boleh Jadi cerai cerita dia. kalau gue izinin. Lah kan maksud saya siapa sih saya bisa ngelarang kalian cerai atau enggak gitu loh. Ini kadang-kadang judulnya begitu maksudnya Kak. Oh, kalau Baik. bisa diubah mau jadi apa? Biarkanlah mereka menentukan pilihannya masing-masing lah kira-kira.
Untuk Riza Herdavi titik 2, biarkan ASN menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Gitu ya kurang lebih ya. Gugat kek, mau Jangan gugat. diserahkan ke saya. Jangan ke saya, oh capek. Ngurusin Mereka masih cinta, saya salah. Mereka udah gak cinta, saya salah. Lanjut. Kita kasih headline yang ada kaitannya sama Mas Hoho sekarang. Coba kita munculkan headline-nya. Nih, dikenal tajir melintir. Kades Hoho yang tubuhnya bertato sedang bangun kafe dan kolam renang buat anak-anak muda. Ini udah tahu lah ceritanya apa ya. Iya, ada bawahnya lagi, siapa sangka. Gitu. Kades banjir sorotan ini rupanya tengah menyibukkan diri membangun bisnis di sela-sela ketugasannya di tubuh pemerintahan. Mas Hoho, mau ubah jadi apa nih judul beritanya? Apa emang begitu adanya jadi biarin aja? Enggak bener itu Mbak. Terus? Tajir melintir dari mana? Gak melintir mungkin belok. Oh belok. Gak sampai melintir Nggak ya. sampai melintir. Belok dikit. Ya kalau kita bangun kafe, bangun kolam renang, itu karena apa Mbak? Karena kita punya janji juga dan kita itu kerja jadi mengelola uang negara, uang masyarakat. Itu ada pertanggungjawaban, kita diaudit juga bolak-balik, kita diperiksa-periksa juga bolak-balik. Tapi ya itu tadi, udahlah yang penting kita kerja bener. Oke. Beli ayam ya ada ayamnya, bikin jalan ada jalannya, Oke. jangan fiktif. Oke. Bangun kafe itu kita nggak cuma buat apa sih kafe, kolam renang, atau banyak kolam renang sama kafe pada nggak jalan. Udahlah nanti jalan-jalan. Kalau saya selalu optimis, nggak pernah saya pesimis. Dan bangun kafe itu juga duitnya masyarakat, tanggung jawab kita. Tapi kalau tajir melintir itu salah. Oh, oke. Terus apa? Jadi kalau bisa diubah, Mas Hoho pengen lebih tepat judulnya apa? Tajir aja. Jangan. Tajir aja. Tajir aja, nggak pakai melintir. Gak pakai melintir. Ya bawah aja sih bangun kafe, kolam renang Buat anak muda gitu. untuk menciptakan banyak lapangan kerja. Wah, keren. Benar. Jadi nggak perlu dibilang tajir melintir, biarkan saja faktanya seperti itu. Gak usah Itu. dipublish gitu kan maksudnya Itu kan. fitnah Mbak Fitnah. Oh itu fitnah. Itu fitnah. Amin kali Mas Hoho, amin. Kalau amin nanti dikira tajir melintir beneran. Tapi dalam hati udah amin lah. Amin. Dibilang tajir diaminin. Dibilang Iya. tajir aminin. Saya takut kalau dibilang tajir melintir. Takut dikejar orang pajak ya. Takut sama orang Pak. Kita Orang ke telur aja Purwasabar. bayar. Telur aja bayar. Telurnya, iya. Telur kan bayar Harus gimana? bayar. Iya. Ada selamat siang Bapak Dirjen Pajak. Jangan. Udah ada di sini jangan nanti. Oh kita tertib tetap. Tetap. Iya. Gimana kita mau mengajarkan, kita kan walaupun di desa itu kan pimpinan Mbak. Kalau kita merintahnya nggak benar-benar diajak belok kiri terus, bahaya. Bahaya. Benar. Habis semua, jabatan pun selesai. Belum waktunya. Kena masalah. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Riza dan juga Mas Hoho. Jat, seru ya Jat? Seru. loh. Tapi karena terbatasan waktu Yes. kita harus menyudahi. Tapi sebelum menyudahi, secara singkat boleh dong kasih pesan kepada kita semua. Terutama anak-anak Gen Z atau milenials yang lagi nonton acara ini. Yang mungkin akhirnya tergerak dan ingin menjadi seperti bapak-bapak ini. Pemimpin di wilayahnya at least. Boleh dari Mas Hoho, singkat aja Mas, apa pesan yang akan disampaikan? Intinya gini, kalau saya pribadi sih mudah-mudahan teman-teman atau yang ada di studio sepakat. Kita itu harus perhatikan orang-orang kecil. Kita jabatan dipilih masyarakat, ya namanya warga, namanya masyarakat, orang kecil, apalagi yang susah. Itu sangat-sangat butuh bantuan tiap saat. Dia sakit butuh bantuan. Dia apapun kalau di desa, kalau di kabupaten mungkin
Tidak, karena nyari Pak Bupati kalau di sosial media gampang, dicari susah. Kalau saya udah nggak bisa melarikan diri. Di situ Iya, aja tahu-tahu dari depan banyak orang. Iya kan, intinya masyarakat kecil. Contohnya yang paling saya kadang-kadang dalam hati itu warga sakit, dia orang miskin, orang tidak mampu, tapi tidak punya BPJS. Dia harus bayar umum, terkadang di dinas, ya di nakes lah. Dinkes. Dinkes itu kan ada puskesmas, ada di rumah sakit, kadang dari puskesmas saja. Ya. Untuk pelayanan itu tidak baik, saya sering ngamuk. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi lagi sampai ngamuk. Namanya kades, itu tadi, masyarakat kecil, kalau bukan kita yang bantu, kalau bukan kita yang lindungin, gimana mereka nggak disepelekan. Terkadang kita aja sampai ngamuk, nanti kalau kita udah ngamuk kita disalahin. Intinya bantu terus orang kecil, karena kita dipilih sama mereka. Nggak punya duit, masyarakat kecil, desa juga tidak punya anggarannya untuk ngambil orang sakit yang puluhan juta padahal dia nggak mampu. Meninggal kadang-kadang jenazahnya itu nggak boleh dibawa, suruh dilunasin. Ya kalau saya tak bawain ambulans sendiri ke kamar jenazah IGD, sambil nggak saya bayar gitu. Ya mungkin saya salah secara aturan, ini ya kebetulan ada Pak Bupati, saya salah Pak Bupati. Cuma di situ saya kemanusiaan Pak Bupati, orang tidak mampu. Tapi saya juga punya alasan, masyarakat saya itu punya tanah yang digunakan oleh pemerintah kabupaten, dibangun puskesmas, dan anggarannya itu kita desa sama sekali nggak menikmati. Masa ya si masyarakat saya sakit, kalau benar-benar itu orang tidak mampu kita nggak bantu. Nah intinya kita akan selalu membantu masyarakat kecil ya. Kita kadang-kadang arogan sedikit, yang penting itu untuk kemanusiaan. Karena kan pemerintah kabupaten kan nggak akan miskin kalau cuma dari desa saya 1-2 orang ya Pak Bupati. Jadi apa ya? Jayu jadi kades di kami. Salah. Lobby. Iya, lobby. Itu tanahnya luas loh, Mbak. Luas. Ini bisa didengar langsung. Ini kan nanti kita akan streaming. Nanti mungkin pemerintah kabupatennya juga akan langsung mendengarkan. Bisa. Jadi tapi Tahu, pasti tahu. Pasti Bahkan tahu. saya paling sering ngamuk itu di dinas kesehatan. Paling sering. Karena apa? Tidak pernah ada imbal balik ke kita. Masyarakat kita susah, dibikin susah. bisa disampaikan nanti ya. Semoga nih yang nonton banyak, akhirnya nggak cuma Iya. Kadinkesnya yang denger, Iya. bupatinya denger. Kita sampein ke menterinya langsung nanti ya, Mas Oho. Mungkin bisa langsung didengar. Benar, Iya, Menteri Kesehatan untuk dibantu ya. Ternyata Siap. itu ya, walaupun cuma kalau misalnya kita lihat, udah kades doang, enggak pakai doang. Enggak. Tapi kades pun tuh juga Betul. justru malah lebih berat karena mungkin anggarannya nggak seperti daerah-daerah lainnya ya. Lebih di grassroots, lebih kena sama masyarakat, nyariin kepala daerahnya tuh di ujung sawah. Lebih gampang. Susah Susah larinya. Betul. Kalau Bang Riza, silakan. pesan singkatnya Bang. Singkat aja Bang. Oh kalau saya sih singkat aja lah, saya ingin menasihati diri saya sendiri aja Mas. Kalau belum bisa nyenengin rakyat, ya minimal jangan nyusahin rakyat lah hari ini. Dah, terima kasih. Nah. Oh tepuk tangannya, itu tuh harus direkam untuk kita semua, tidak hanya soal pemimpin, Betul. tapi kita masing-masing adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing ya. Betul sekali. Sebelum kalau kita nggak bisa nyenengin orang lain, jangan nyusahin orang lain. Jangan nyusahin orang lain, diam-diam aja. Ya, Itu, berusaha menjadi orang baik. betul, itu dari Mas Oke. Oke, mereka viral karena kamera tapi diingat karena karakternya. Dan di tengah dunia yang sibuk menonton, tentunya kita butuh pemimpin yang sibuk bekerja, Jati. Karena Setuju. kepemimpinan sejati bukan yang paling sering diunggah, tapi yang paling lama diingat. Betul banget, sepakat banget. Sepakat. Ya. Oke lah kalau begitu sampai di sini Point of View on Stage kali ini. Terima kasih sudah bersama kami Bang Riza Herdavid dari Bangka Selatan jauh-jauh. Mas Oho Alkaf sudah hadir dari Jawa Tengah, Desa Purwosaba. Terima kasih untuk yang hadir di sini Terima dan kasih. juga yang sudah menyaksikan di channel YouTube Liputan Amessi TV. Baik, kalau begitu saya Aziza Hanum. Saya Jati Dharma pamit, sampai jumpa.
Bye-bye. Bye.